الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Adzim. Pada kesempatan yang mulia di siang hari ini, khotib berpesan khususnya pada diri khotib sendiri dan kepada seluruh hadirin untuk selalu memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dilahirkan ke bumi dalam keadaan bersih dan kosong. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seluruh manusia untuk senantiasa mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni amhatikum la ta'lamuna syai'an wa yaj'al lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seluruh manusia berupa pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan beribadah kepadanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah salat, ibadah puasa, zakat, haji, akan tetapi seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang sangat banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Dan kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka
orang yang berilmu masih lebih unggul, karena orang yang berilmu sudah pasti memiliki keyakinan. Pendapat ini justru dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa memandang usia, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan secara bersama-sama. Ibadah yang kita lakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu kita tidak dapat menjalankan ibadah kita dengan benar dan sesuai dengan syariat. Ilmu yang kita cari tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tapi juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu, karena tanpa ilmu seseorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Keutamaan perintah menuntut ilmu tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberi penjelasan tentang cara mendapatkan kebahagiaan di dunia harus melalui ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Perkataan ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi diam, sedang diamnya Nabi adalah tanda setuju dengan kata lain. Diamnya Nabi kala itu memberikan pembenaran atas perkataan Ali. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh setan dibandingkan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seorang yang alim lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariyah yang tiada terputus pahalanya. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبياء ورسولك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة